Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman dan seperjuangan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya terima kasih karena teman-teman sudah berkenan untuk mengklik video ini dan untuk mendukung channel Sayukonan supaya berkembang cepat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Harapan saya video yang saya sajikan ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman di rumah. Baik, sesuai tema kita hari ini, kita akan membahas tentang akad mudharobah. Mungkin dari sebagian kalian ada yang sudah terbiasa mendengar akad mudharobah. Mungkin juga ada sebagian dari kalian yang merasa, apa sih mudharobah? Nggak pernah dengar aku mudharobah. Nah, seperti itu. Kita akan bahas bareng-bareng sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Nah, akad mudharobah ini dalam perbankan syariah bisa menjadi akad dalam pembiayaan dan bisa juga menjadi akad dalam investasi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu pengertian apa itu mudharobah. Jadi mudharobah itu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dan salah satunya menjadi sohibul mal atau pemilik modal dan salah satunya lagi menjadi pekerja atau mudhorib. Nah, kalau aplikasi atau contohnya dalam perbankan syariah ketika dalam akad investasi, siapa yang menjadi sohibul mal dan siapa yang menjadi mudhorib. Jadi gini contohnya, kalau teman-teman punya uang 10 juta, teman-teman bingung buat apa ya uang 10 juta ini ya? Aku tuh udah kelebihan banget duit gitu. Nah, teman-teman memutuskan untuk menginvestasikan ke bank syariah dengan deposito ya, investasi itu deposito dengan akad mudharobah. Nah, di situ karena teman-teman yang punya modal, maka teman-teman itu sebagai sohibul mal atau yang pemilik modal. Nah, bank itu sebagai mudhorib, pekerja. Nah, setelah uang kalian yang didepositokan itu dikelola oleh perbankan syariah, maka kalian akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah. Itu tergantung perjanjian kalian ketika mendepositokan uang kalian ya. Bisa sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Itu tergantung perjanjian di awal kalian. Nah, kalau itu tadi kan kalian sebagai sohibul mal dan bank sebagai mudhorib atau pekerja atau pengelola. Kemudian kalau bank itu sebagai sohibul mal dan nasabah itu sebagai mudhorib atau pekerjanya, itu seperti apa contohnya? Gini, kalau kalian itu seumpamanya pengen buka usaha, nah kalian tidak punya modal nih, gimana ya biar dapat modal? Kemudian kalian berinisiatif untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah. Kemudian bank syariah akan memberikan modal kepada kalian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Disitulah kalian sebagai mudhorib atau pekerja, pengelola, dan sedangkan di situ bank sebagai sohibul mal. Di situ juga karena kalian sebagai pengelola, maka adanya bagi hasil kepada bank. Berarti yang akad pembiayaan itu nasabah sebagai mudhorib, pengelola atau pekerja, sedangkan bank sebagai sohibul mal atau pemilik modal. Dan sedangkan ketika di transaksi deposito itu nasabah sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan bank itu sebagai mudhorib, sebagai mudhorib, pengelola atau pekerja. Dimana teman-teman bisa dipahami ya tentang akad mudharobah. Jadi akad mudharobah itu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana salah satunya ada yang sebagai sohibul mal dan ada yang sebagai mudhorib. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya siapa yang menjadi sohibul mal, siapa yang menjadi mudhorib, itu tergantung transaksi apa yang kalian lakukan. Apakah sedang bertransaksi deposito atau pembiayaan. Jadi tergantung dari transaksinya. Sebenarnya masih ada beberapa pembagian dari akad mudharobah ini, tapi saya rasa cukup sampai di sini dulu dan pembagiannya akan saya jelaskan
dan saya jabarkan di video selanjutnya. Untuk itu teman-teman jangan lupa ya klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya supaya teman-teman itu dapat notifikasi dari aku ketika aku upload video-video yang terbaru. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.